seorang gadis cantik pindah ke sebuah rumah khusus bernama Girl House, tempat para perempuan melakukan pertunjukan online yang menggoda untuk mendapatkan uang. Awalnya, semuanya berjalan lancar, sampai seorang penggemar yang terobsesi berhasil meretas sistem mereka yang katanya tidak bisa ditembus. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah film thriller penuh ketegangan dari tahun 2014, berjudul Girl House. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 1988, di Alabama, dua gadis muda mengejar seorang anak laki-laki bertubuh gemuk yang mereka juluki Loverboy. Mereka menipunya agar menutup mata dan memonyongkan bibir, seolah-olah akan memberinya ciuman. Namun, saat ia lengah, kedua gadis itu justru menarik turun celananya. Salah satu dari mereka bahkan berpura-pura ingin menunjukkan sesuatu di balik roknya, membuat si anak laki-laki ikut menurunkan pakaian dalamnya. Sayangnya, semua itu hanya jebakan untuk mempermalukannya. Mereka menertawakannya tanpa ampun. Di hari yang sama, ketika salah satu gadis itu sedang mengayuh sepeda menuju rumah, Loverboy sudah menunggunya di tengah jalan. Didorong oleh rasa dendam, ia menabraknya hingga terjatuh dan terluka. Setelah itu, ia menyingkirkan sepeda tersebut, lalu dengan kejam mendorong gadis itu dari jembatan, membuat kematiannya terlihat seperti kecelakaan. Di masa kini, seorang mahasiswi bernama Kylie Atkins duduk di depan laptopnya, berlatih untuk pertunjukan online yang akan ia lakukan. Dari ruangan lain, temannya Liz memperhatikannya. Tak lama kemudian, Liz masuk ke kamar Kylie dan mereka mulai membahas rencana Kylie untuk mendapatkan uang demi biaya kuliah, tanpa ingin menambah beban keuangan ibunya. Liz yang khawatir dengan keselamatan Kylie mencoba meyakinkannya untuk mencari pekerjaan lain. Namun Kylie sudah bulat dengan keputusannya. Ia bersikeras bahwa dirinya akan aman. Sebelum meninggalkan asrama Selby College, Kylie meninggalkan pesan untuk ibunya, Linda. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan paruh waktu dari dosennya dan akan pindah dari kampus untuk tinggal bersama seorang teman. Ia juga mengaku telah mendapatkan beasiswa, sehingga ibunya tidak perlu lagi membayar biaya kuliahnya. Saat menunggu di luar, sebuah limusin datang menjemputnya. Di dalam mobil itu ada Gary Preston, pendiri sekaligus CEO Girl House, sebuah situs yang menyediakan konten khusus untuk hiburan para pria. Selama perjalanan, Kylie menanyakan soal keamanan pekerjaannya. Gary meyakinkannya bahwa lokasi rumah tersebut tidak bisa dilacak, dan timnya bekerja tanpa henti untuk memastikan sistem Girl House tidak akan pernah bisa diretas. Ia juga menegaskan bahwa para perempuan di sana tidak dipaksa melakukan hal yang tidak mereka inginkan, semua sepenuhnya atas pilihan mereka sendiri. Sesampainya di Girl House, Gary memperkenalkan Kylie kepada Steve, orang yang bertanggung jawab atas keamanan rumah bersama seorang pria bernama Big Mike. Saat masuk ke dalam, Kylie bertemu dengan Kate, salah satu penghuni Girl House, yang kemudian langsung pergi ke kamarnya. Gary lalu menjelaskan bahwa ada sekitar 50 kamera yang terpasang di seluruh rumah, dan ia mendorong Kylie untuk memanfaatkannya sebanyak mungkin. Dengan kamera-kamera itu, ribuan anggota dapat menonton para gadis selama 24 jam penuh, dimanapun mereka berada di dalam rumah. Ketika Kate kembali dan mendengar pembicaraan mereka, ia menambahkan bahwa inilah yang membuat Girl House berbeda dari situs lainnya, memberikan pengalaman seolah-olah para penonton benar-benar tinggal bersama para gadis di sana. Meski begitu, Gary kembali meyakinkan bahwa identitas setiap penghuni akan tetap dirahasiakan, dan para anggota tidak akan pernah bisa mengetahui siapa mereka sebenarnya atau di mana mereka berada di dunia nyata. Jika identitas para gadis itu sampai terungkap, tim Gary akan langsung memblokir atau menghapus segala upaya penyebaran informasi tentang mereka. Tak lama kemudian, Kate mengajak Kylie berkeliling rumah dan memperkenalkannya pada para penghuni lain, dimulai dari Devin, yang merupakan daya tarik utama di rumah tersebut. Di kamarnya, ada Janet yang sedang melakukan pertunjukan online-nya. Tak lama, Heather, yang paling liar dan paling berisik di antara mereka, keluar dari kamar mandi. Setelah itu, Gary pamit pergi, sementara Kate mengantar Kylie ke kamarnya di lantai 3. Di sana, Kylie juga bertemu Mia, yang merupakan pacar Kate. Malam harinya, Kylie akhirnya melakukan pertunjukan online pertamanya, sementara para gadis lain menontonnya dari perangkat masing-masing. Tim Gary juga ikut memantau untuk melihat data lalu lintas penonton. Setelah beberapa saat menari, Kylie memutuskan untuk melepas atasannya dan pakaian dalamnya, yang langsung membuat seluruh anggota aktif di seluruh dunia beralih menonton dirinya. Di antara para penonton, ada Alex dan teman sekamarnya,
Ben Stanley. Ben terkejut melihat Kylie karena ia mengenalnya secara pribadi. Ia bahkan mengakui pada Alex bahwa ia sudah menyukai Kylie sejak mereka masih kecil. Sementara itu, Kate memberi selamat pada Kylie atas penampilannya yang sukses, ketika seseorang bernama Loverboy mengirim pesan kepadanya. Setelah mengetahui dari Kate bahwa Loverboy adalah penonton tetap, Kylie pun menanggapi pesan itu, bahkan berjanji akan melakukan sesi obrolan pribadi dengannya keesokan harinya. Setelah Kylie logout, Loverboy yang berada di ruang bawah tanah rumahnya di Atlanta memutar ulang video Kylie, khususnya momen saat Kylie meniupkan ciuman ke arah kamera. Ia lalu mencetak gambar tersebut. Di dindingnya, terlihat kumpulan foto yang telah ia edit, seolah-olah dirinya berada bersama para penghuni Girl House. Tak lama kemudian, seseorang misterius berhasil menyelinap melewati pos penjagaan dan masuk ke dalam rumah Girl House dengan cara membobol sistem keamanannya. Para gadis itu segera menemukan penyusup tersebut, yaitu Anna, mantan penghuni sekaligus performer Girl House yang telah dilarang masuk karena penyalahgunaan obat terlarang. Ia nekat masuk karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Namun, setelah mengetahui dari Janet bahwa posisinya telah digantikan oleh Kylie, Anna langsung menghadap kamera, memohon pada Gary agar diberi kesempatan kedua dan mengklaim bahwa dirinya kini sudah bersih. Melihat bahwa kehadiran Anna menarik perhatian besar dari para penonton, Gary akhirnya mengirim pesan kepada Janet bahwa Anna boleh tinggal sementara di sofa. Keesokan harinya, Kylie sedang mandi sementara Loverboy terus mengawasinya dengan intens. Ia bahkan menyentuh layar saat memperhatikan setiap gerakan Kylie. Tak lama kemudian, Loverboy bangkit dan berjalan menuju sebuah manekin perempuan, lalu menciumnya sambil membayangkan itu adalah wanita sungguhan. Di hari yang sama, Kylie berencana pulang setelah selesai kuliah, tetapi Ben menghampirinya dan mengajaknya keluar untuk makan ringan. Kylie menerima ajakan itu dan memberikan nomor ponselnya agar Ben bisa menghubunginya. Namun saat menyadari waktu, Kylie buru-buru pergi karena ia memiliki jadwal obrolan pribadi dengan Loverboy. Begitu masuk ke kamarnya, ia langsung membuka laptop dan masuk ke situs Girl House untuk melayani kliennya. Awalnya, Kylie mengira Loverboy akan memintanya melakukan hal-hal seperti biasanya, tetapi ternyata pria itu hanya ingin berbicara. Di sisi lain layar, Loverboy kembali mengenang kejadian saat ia dipermalukan oleh dua gadis di masa lalu, namun ia tetap melanjutkan percakapannya dengan Kylie. Beberapa menit kemudian, Kylie menerima pesan dari Ben yang mengajaknya keluar malam itu. Ia tetap melanjutkan obrolannya dengan Loverboy, sampai akhirnya ia mulai merasa khawatir ketika pria itu berhasil mengirimkan fotonya sendiri, padahal sistem mereka seharusnya tidak mungkin bisa diretas. Untuk menghindari menyinggung perasaan pria itu, Kylie mengatakan bahwa Loverboy terlihat menarik, lalu tiba-tiba mengakhiri percakapan mereka. Saat Kylie sedang pergi berkencan dengan Ben, Anna diam-diam masuk ke kamar Kylie. Di sana, ia menemukan laptop milik Kylie, dengan foto Loverboy terpampang di layar. Sementara itu, Ben mengantar Kylie kembali ke asrama Selby College. Begitu Ben pergi, Kylie langsung menelepon seseorang untuk menjemputnya. Setelah kembali ke rumah Girl House, Kylie kembali melakukan pertunjukan online, yang juga ditonton oleh Ben melalui laptopnya. Alex sempat menggoda Ben, tetapi ketika Ben mengungkapkan rencananya untuk memberitahu Kylie bahwa ia mengetahui keterlibatannya di Girl House, Alex menyarankan agar ia tidak melakukannya karena bisa saja disalahartikan oleh Kylie. Keesokan harinya, Loverboy sedang memperbaiki kabel yang rusak di sebuah kantor, ketika perhatiannya teralihkan oleh kaki seorang karyawan wanita. Saat wanita itu menyadari tatapan tersebut, ia menghampiri Loverboy dan menegurnya karena bersikap tidak pantas. Dalam pikirannya, Loverboy membayangkan memukul wanita itu dengan linggis. Namun pada kenyataannya, ia hanya diam dan tetap tenang tanpa melakukan apapun. Di sore hari, Kylie dan Ben berjalan di taman, dan akhirnya Ben mengakui bahwa ia tahu tentang pekerjaan Kylie di Girl House. Ben yakin bahwa para pria yang menonton Kylie hanya memiliki niat buruk terhadapnya. Meskipun Kylie meyakinkan bahwa dirinya tidak seperti itu, Ben tetap merasa khawatir. Kylie merasa tersinggung dan dengan kesal menjelaskan bahwa ia membutuhkan pekerjaan itu untuk membayar kuliah, terutama setelah kematian ayahnya dan kondisi keuangan ibunya yang sulit. Ben pun meminta maaf karena tidak bermaksud menyakiti perasaannya. Setelah itu, mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka setelah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Sementara itu, Loverboy kembali ke ruang bawah tanahnya dan langsung masuk ke situs Girl House. Obsesinya terhadap Kylie semakin kuat, dan ia berusaha mencarinya. Namun karena tidak menemukan Kylie dimanapun,
ia malah mengganggu pertunjukan Devin untuk menanyakan keberadaan Kylie. Devin merasa kesal karena Loverboy terus menanyakan hal yang sama. Setelah akhirnya memblokirnya, Loverboy beralih mengganggu dua gadis lain di ruang tamu. Namun alih-alih menjawab, mereka hanya mengolok-oloknya. Saat terus mengamati rumah tersebut, Loverboy menyadari bahwa fotonya telah dicetak dan ditempel di papan pengumuman. Ketika ia membaca tulisan yang menghina dirinya di bawah foto itu, ia menjadi sangat marah dan melampiaskannya dengan menusuk manekin wanita di dekatnya. Setelah itu, ia kembali ke komputernya dan mulai meretas sistem Girl House. Ketika Kylie kembali ke rumah, ia langsung melihat foto Loverboy di papan pengumuman dan segera menurunkannya. Keesokan paginya, Loverboy menyamar dengan memakai wig dan masker, lalu mengikuti seorang pria masuk ke fasilitas tim teknis Girl House. Saat pria itu hendak mengambil sesuatu, Loverboy menyerangnya dan membenturkan kepalanya ke pintu. Tak butuh waktu lama, tempat itu dipenuhi oleh mayat anggota tim teknis, sementara Gary diikat di sebuah kursi. Setelah mengambil ponsel Gary dan menikamnya beberapa kali, Loverboy menekan beberapa tombol di panel kontrol untuk memastikan semua siaran tetap aktif. Akhirnya, Loverboy berhasil menemukan lokasi para penghuni Girl House. Saat Steve memperingatkannya karena telah masuk tanpa izin, Loverboy hanya berjalan mendekat lalu langsung menyerangnya. Dari layar monitor, Gary hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya bagaimana Loverboy mematahkan leher Steve dan menyembunyikan tubuhnya di hutan. Dengan membawa kotak peralatannya, Loverboy menggunakan ponsel Gary yang memiliki akses ke seluruh sistem rumah. Begitu berhasil masuk, ia menuju sebuah kamar dan menemukan Anna sedang menggunakan zat terlarang. Ia sempat membiarkan Anna berbicara beberapa saat, tetapi tak lama kemudian langsung menyerangnya. Setelah menjepit Anna ke dinding, ia melemparkannya ke lantai dan mencekiknya dengan tali hingga tewas. Di sisi lain, Devin sedang bersiap untuk pertunjukannya. Sementara para gadis lain lengah, Loverboy diam-diam mengacaukan sistem komunikasi di dalam rumah tanpa ada yang menyadarinya. Salah satu penonton Devin adalah Alex, yang menggunakan nama samaran Tugboat. Untuk mendapatkan pengalaman lebih, Alex meminta sesi pribadi. Namun saat Devin sedang menari, ia melihat sesuatu bergerak di dalam kamar gadis itu. Sosok tersebut perlahan muncul tepat di belakang Devin. Devin sama sekali tidak menyadarinya, sehingga Alex berusaha memperingatkannya. Namun karena tidak melihat siapapun, Devin mengira Alex hanya bercanda dan memutuskan untuk mengakhiri sesi. Tapi setelah ia mematikan laptopnya, ia akhirnya melihat sosok penyusup itu, tepat di layar, berdiri di belakangnya. Alex, yang masih bisa melihat siaran tersebut, menyaksikan bagaimana Devin berjuang mati-matian untuk melawan. Ketika Ben tiba di asrama mereka di Charlotte, Alex segera menunjukkan serangan yang terjadi di kamar Devin. Awalnya, mereka mencoba memastikan apakah itu benar-benar nyata atau hanya sekadar gimmick. Namun setelah menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dalam rumah yang menyadari serangan tersebut, Ben langsung panik. Ia menyuruh Alex untuk menghubungi bantuan, sementara dirinya mencoba menghubungi Kylie. Kylie sendiri tiba di rumah tanpa menyadari bahwa Ben berusaha menghubunginya, karena ponselnya masih berada di dalam tas. Setelah gagal menghubungi Kylie, Ben mencoba mengirim pesan. Namun baik pesan teks maupun emailnya tidak terkirim karena sistem komunikasi di rumah telah diblokir. Alex akhirnya menghubungi layanan darurat 911 dan melaporkan keadaan tersebut. Namun itu tidak banyak membantu karena ia tidak bisa memberitahu lokasi Devin. Menyadari bahwa bantuan tidak akan datang, Alex pun mengakhiri panggilan itu. Sementara itu, Loverboy memaksa Devin yang sudah terluka untuk kembali menghadap kamera. Dalam siaran langsung, Alex dan Ben menyaksikan dengan ngeri saat Loverboy memotong jari-jari Devin menggunakan kapak. Karena Selby berada di Milton, Ben memutuskan untuk pergi ke sana demi mencari cara lain untuk menyelamatkan Kylie. Ia juga menyuruh Alex untuk mencoba meretas sistem Girl House lagi dan menemukan petunjuk apapun yang bisa mengarah ke lokasi rumah tersebut. Di seluruh dunia, para pria yang menyaksikan kejadian itu juga merasa panik dan frustasi. Namun tak satu pun dari mereka mampu berbuat apa-apa untuk menolong Devin, yang terus berjuang mempertahankan hidupnya di dalam kamar. Tanpa mengetahui keberadaan penyusup, Heather dan pacarnya masuk ke sebuah kamar untuk menghabiskan waktu berdua. Awalnya, Loverboy hanya memperhatikan mereka dalam diam.
Namun ketika pacar Heather menyadarinya dan mulai menghina, Loverboy langsung menyerangnya dan menjatuhkannya. Setelah itu, ia beralih ke Heather, memukulnya berulang kali dan memaksakan sebuah benda ke dalam mulutnya. Kemudian, ia melempar Heather ke atas ranjang dan merekatkan tangannya ke wajahnya, membuatnya kesulitan bernapas. Setelah itu, Loverboy kembali menyerang pacar Heather hingga Janet mendengar keributan dari kamarnya. Saat Janet membuka pintu untuk mengecek, ia melihat Heather sudah tak bernyawa di atas ranjang. Di saat yang sama, ia juga menyaksikan dengan ngeri bagaimana Loverboy memenggal kepala pacar Heather menggunakan gergaji. Janet langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Namun Loverboy dengan cepat mengejarnya dan melemparkannya dari pagar lantai atas. Meski begitu, Janet masih selamat dari jatuh tersebut. Melihat Janet masih hidup, Loverboy turun ke bawah dan mendekatinya. Ia juga mengeluarkan ponsel Gary untuk memantau apa yang dilakukan para gadis lain. Sementara itu, Alex yang putus asa mencoba mencari tahu lokasi girl house dengan bertanya kepada Devin melalui ruang obrolan. Namun karena jari-jarinya telah terpotong, Devin tidak mampu mengetik dengan benar. Saat Loverboy melihat hal itu melalui ponselnya, ia langsung memutuskan percakapan antara Devin dan Alex. Setelah itu, Loverboy meninggalkan Janet dan menuju Mia yang sedang berada di ruang sauna. Tanpa mengeluarkan suara, ia menyelipkan linggis di bawah pintu, lalu menaikkan suhu ruangan sebelum merusak pengatur panasnya. Ketika menyadari suhu semakin meningkat, Mia mencoba keluar, tetapi pintunya terkunci. Ia mulai berteriak meminta bantuan, namun tidak ada yang mendengar. Dengan cepat, ia menggunakan handuk untuk mengambil batu sauna yang panas, lalu menghantamkannya ke kaca pintu. Ia juga menyadari bahwa pintu tertahan oleh linggis. Setelah kaca akhirnya pecah, Mia menjatuhkan batu tersebut ke linggis hingga berhasil melepaskannya, dan akhirnya ia bisa keluar. Mia segera berlari dan melompat ke kolam renang. Namun tak lama kemudian, ia melihat Loverboy, dan hanya sempat menjerit sebelum pria itu menghabisinya dengan palu besar. Mendengar teriakan Mia, Kylie mendekati jendela kamarnya dan melihat ada penyusup di area kolam. Loverboy kemudian mengunci seluruh rumah. Kylie mencoba mengirim email kepada Ben untuk meminta bantuan, tetapi pesannya tidak terkirim. Ia lalu memeriksa ruangan-ruangan lain melalui monitor dan akhirnya menyadari apa yang telah terjadi pada para gadis lain. Tanpa ragu, Kylie menghancurkan kamera di kamarnya agar penyerang tidak bisa melacak keberadaannya. Sementara itu, Ben akhirnya tiba di asrama Selby College dan mulai mengetuk pintu demi pintu untuk mencari seseorang yang mengenal Kylie, hingga akhirnya ia menemukan Liz. Ben segera menjelaskan situasi yang terjadi, tetapi Liz juga tidak mengetahui lokasi girl house karena Kylie tidak pernah memberitahunya. Di sisi lain, Kylie terus menghancurkan kamera-kamera lain sebelum menuju kamar Kat, yang saat itu masih tertidur lelap. Ia membangunkannya dan memberitahu tentang bahaya yang sedang mereka hadapi. Loverboy kembali masuk ke dalam rumah. Meskipun dalam kondisi terluka parah, Janet dengan berani mencoba menyerangnya menggunakan benda tajam dari lantai. Namun usahanya justru berbalik menjadi malapetaka, ia malah tertusuk senjata tersebut di bagian kepala. Ketika Kylie dan Kat melihat melalui monitor bahwa Loverboy sedang menuju ke lantai atas, mereka mencoba menghalangi pintu dengan lemari. Namun kekuatan pria itu terlalu besar, dan ia berhasil menerobos masuk. Kat langsung melarikan diri, sementara Loverboy menyudutkan Kylie. Meski pria itu mengenakan masker, Kylie mengenalinya dari suaranya saat berbicara. Beberapa menit kemudian, saat Loverboy dengan menjijikan menyentuh Kylie, Kat kembali dan memukulnya hingga tak sadarkan diri menggunakan benda tumpul. Kat lalu mengambil ponsel yang terjatuh di lantai. Meski ingin segera kabur, Kylie memohon pada Kat agar mereka menyelamatkan Devin terlebih dahulu. Saat Kylie pergi mencari Devin, Kat menuju pintu depan dan bertemu dengan Big Mike. Ia langsung memberitahu bahwa mereka dalam bahaya. Namun nasib buruk datang begitu cepat. Loverboy berlari turun dari tangga dan langsung menusuk leher Big Mike. Setelah itu, ia mengambil palu dan perlahan mendekati Kat, sebelum akhirnya menghancurkan kepalanya. Di sisi lain, polisi menghubungi Ben dan memberitahu bahwa mereka telah menemukan lokasi girl house, dan tim sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan para penghuni. Sementara itu, Kylie akhirnya menemukan Devin. Melihat kondisi Devin yang mengenaskan, wajahnya hancur dan jari-jarinya terpotong, Devin memohon pada Kylie untuk mengakhiri hidupnya. Namun Kylie tetap mencoba berpikir positif. Sayangnya,
Saat Kylie pergi untuk mencari bantuan, Devin memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan kantong plastik. Tim polisi ternyata lebih dulu menuju fasilitas tim teknis Girl House, dan di sana mereka menemukan tubuh Gary serta anggota tim lainnya. Beruntung, Alex berhasil menemukan alamat asli rumah tersebut setelah meretas ISP milik Girl House. Tanpa membuang waktu, Ben dan Liz langsung menuju lokasi. Alex juga memperingatkan Ben agar segera datang, karena Kylie adalah satu-satunya yang masih tersisa. Sementara itu, Loverboy mulai mengejar Kylie yang berlari keluar rumah dan masuk ke area hutan. Dengan susah payah, Kylie berhasil menghindarinya dan memutuskan kembali ke rumah untuk bersembunyi di ruang utilitas. Loverboy mengikuti jejaknya masuk ke dalam, tetapi karena tidak menemukannya, ia kembali keluar dan mencoba melacaknya menggunakan ponsel. Kylie memanfaatkan situasi itu dengan mematikan beberapa kamera untuk mengelabui Loverboy, sambil tetap berusaha tidak terdeteksi. Ia lalu mengambil sebuah kamera dan tongkat biliar dari luar, kemudian kembali ke ruang utilitas. Di sana, ia mematahkan tongkat biliar tersebut, mematikan hampir semua kamera, dan menyisakan satu kamera saja untuk memancing Loverboy menuju ruang bawah tanah dengan memperlihatkan sebuah catatan. Setelah mematikan lampu di ruang bawah tanah, Kylie turun ke sana dan menggunakan mode malam pada kamera untuk melihat sekeliling. Ketika ia melihat Loverboy, ia mendekat secara perlahan dan menusuk perutnya dengan tongkat biliar yang sudah patah. Namun saat mencoba kabur, Kylie terjatuh dan Loverboy kembali menguasai keadaan. Saat pria itu mencekiknya, Kylie dengan susah payah meraih kamera dan memukulnya, memberinya kesempatan untuk bangkit. Tanpa ragu, Kylie kemudian menghantam Loverboy berulang kali hingga pria itu tewas. Setelah semuanya berakhir, Kylie menggunakan ponsel tersebut untuk membuka semua pintu. Saat ia keluar, ia bertemu dengan Ben dan Liz yang baru saja tiba. Ben langsung memeluk Kylie, sementara polisi dan tim berita juga mulai berdatangan ke lokasi. Namun Kylie meminta agar dirinya tidak direkam. Ben pun menghampiri kameramen untuk menghentikan perekaman. Di tengah semua kekacauan itu, Kylie hanya bisa berdiri dan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.